Ya, halo rekan-rekan. Saya coba aktif di YouTube lagi ya, sesuai requestan juga, sesuai kebutuhan juga. Saya juga kebetulan ada waktu sebentar untuk ini khotbah lagi di YouTube. Harap bisa memberkati ya. Ini di Ayub 1, saya mau coba jelasin Ayub 1 ayat 1 sampai 5 ya. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami ingin belajar kitab Ayub. Tuhan berkati pendengar, Tuhan berkati hamba-Mu yang akan berbicara. Demi nama Yesus, amin. Ya, teman-teman bisa sambil buka juga ya di Ayub 1 ayat 1 sampai 5 ya, saya akan jelaskan. Ayub pertama katakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, jadi ayat 1 katakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ketika seseorang dikatakan saleh dan jujur ya, ini penting sekali ya. Kita tuh dikatakan saleh dan jujur itu kata siapa gitu. Nah, kalau Ayub itu dikatakan saleh dan jujur itu kata Alkitab gitu, bukan kata diri kita. Bahkan gitu kayak seorang penulis buku katakan, saya lupa namanya, bahwa gitu kita seringkali setelah berdebat gitu, terus berdebat lagi dengan diri sendiri gitu, dan terus menang gitu. Jadi kayak mengakui kemenangannya sendiri gitu. Nah itu ini ya, saya lupa penulisnya siapa, saya ini. Atau misalnya kata orang tua kita gitu, yang kadang-kadang mengasihi kita gitu dan menilai kita secara salah gitu. Atau kata siapa, atau bahkan kata istri kita, kata anak-anak kita yang mungkin parsial menilainya gitu. Tapi Ayub itu dikatakan dia saleh dan jujur, itu kata Alkitab gitu, dan ini pasti benar kalau kata Alkitab gitu. Di sini tuh konfirmasinya jelas gitu dari Alkitab. Kalau kita sekarang bisa kita katakan dari Tuhan gitu, dari Tuhan, tapi dalam arti konfirmasi kita secara jujur gitu. Kita percaya Tuhan gak berbicara lagi secara ini ya, visual kepada kita, hai kamu adalah orang saleh, bukan itu pastinya gitu. Tapi kita coba menilai diri kita secara jujur, apakah kita ini tuh benar saleh dan jujur. Apakah kita ini benar-benar takut akan Allah dan menjauhi kejahatan apa enggak gitu dalam hidup kita gitu. Nah ini tuh konfirmasinya harus yang benar-benar dari diri kita yang jujur, bukan dari ya ngada-ngada pihak lain gitu. Atau penilaian kita bahkan yang terlalu optimis gitu. Atau ada orang yang hidupnya terlalu pesimis ya, yang bilang saya mah siapa tuh, saya mah ya udahlah, saya mah masuk surga aja pas-pasan udah bersyukur gitu dan lain sebagainya. Itu ada ya, ini ekstrim pertama, orang terlalu optimis menilai dirinya ya, terlalu kepedean kalau bahasa sekarang, pede banget sih lu, narsis kalau bahasa sekarang. Tapi ada juga orang yang ini negatif terus gitu mikirnya gitu. Nah kita harus ini ya, jujur ya saudara, either jangan jadi orang-orang yang punya positive thinking terus gitu atau negative thinking terus, tapi kita harus Bible thinking ya, harus perspektifnya Alkitab gitu, perspektifnya yang benar gitu, yang bukan ekstrem kanan, bukan ekstrem kiri gitu. Nah, dilanjutin di ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, ini orang saleh ini di sini punya anak ya. Nah, punya anak kan, dan ini lumayan banyak ya, 7 anak laki-laki. Nah, ada satu pembicaraan mengenai kehidupan orang-orang saleh yang seharusnya memang semakin orang itu saleh gitu. Ini saya just kasih tahu pembicaraan teologis ya, bukan kitab Ayub ini yang kita lagi bahas. Cuman seharusnya gitu, makin orang saleh itu makin punya banyak anak gitu, supaya ya kalau orang saleh itu pasti kemungkinan anaknya saleh gitu. Dan memang kalau orang saleh kan memurikan anaknya. Nah itu makanya ya
kalau bisa ya ini gitu punya banyak anak gitu. Nah di sini anak Ayub sih lumayan ya, 7, 3 anak perempuan 4 laki-laki, berarti lumayan lah gitu ya. Nah ya kita nggak perlu tafsir bahwa 7 adalah lambang sempurna dan lain sebagainya, itu tafsiran terlalu over kreatif ya. Over kreatif, jadi akhir-akhirnya kayak tafsiran ya betul di Alkitab tuh angka 7 angka sempurna gitu dan lain sebagainya, tapi apakah yang dimaksud di sini tuh begitu ya gitu. Ada orang yang baca secara alegoris terus ya gitu. Kita ya sebaliknya kita nggak boleh anti terhadap alegori ya. Alkitab juga ada memberikan beberapa alegori di kitab Wahyu misalnya, itu banyak sekali alegoris, alegori seperti itu gitu. Nah tapi ini ya kita kalau nggak ada pembacaan seperti itu ya nggak perlu lah gitu, jangan dibuat-buat gitu, jangan biar kelihatan khotbah kita keren atau gimana gitu, enggak gitu. Alkitab cuma bicara bahwa ya 7 anaknya gitu, ya udah 3 perempuan 4 laki-laki. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Nah ini bukan hanya anaknya, sekarang dia punya harta yang berlimpah ya. Nah jadi saudara ya eh, tadi saya mau pesankan juga saudara, kalau ya kesalehan itu kan harusnya bukan dikasih tahu orang lain, bukan maksudnya bahkan kita kepedean, tapi ya kita menilai secara jujur ya. Nah tapi kalau kita udah menilai secara jujur, diri kita clear, pokoknya kita clear jujur. Saudara ini ya kalau emang mau punya banyak anak silakan gitu, justru gitu. Justru ini kesempatan untuk memuridkan anak-anak saudara, dan kalau saudara nggak punya anak ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu bukan yang dunia berhenti gitu dan Anda terkutuk dan lain sebagainya, bukan gitu, bukan. Kalau saudara nggak punya anak ya saudara jangan lupa ada anak-anak lain yang saudara bisa muridkan gitu. Nah tapi itu saya pesankan, kalau saudara punya kehidupan yang saleh, istri saudara saleh gitu, saudara makin banyak anak ya, asal dengan finansial yang cukup juga, dengan mental yang cukup juga, dengan dengan banyak hal yang cukup juga gitu, saudara berhikmat gitu ya, saudara punya banyak anak bagus gitu, makin banyak orang dimuridkan ya. Nah ia memiliki 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 itu pokoknya banyak banget ya, sangat besar nih. Budak-budaknya sangat besar, bukan hanya anak, sekarang punya harta yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur ya. Wah itu orang terkaya, Ayub itu orang terkaya ya dari sebelah timur ya. Hartanya berlimpah, anaknya ya cukup banyak ya. Nah di ayat 4 ini dilanjutkan bahwa bahkan di dalam ini ya teologi PL kan kadang-kadang memang ada suka dikaitkan bahwa kalau orang saleh hidupnya tuh makmur gitu, hidupnya ya nggak berkekurangan dan lain sebagainya. Itu ada benarnya ya, itu tuh maksudnya itu bukan kalau kita baca sekarang doktrin kemakmuran. Doktrin kemakmuran tuh saudara jangan salah ya, yang salah dari doktrin kemakmuran tuh bukan doktrinnya gitu, bukan, tapi yang salah adalah pembacaan dia yang parsialisme. Parsialisme tuh maksudnya gini, dia bacanya kehidupan ini hanya satu aspek itu aja gitu. Kalau orang saleh pasti begini, orang saleh pasti kaya, orang saleh pasti sehat, seorang saleh pasti bla 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 bla. Ini yang nanti juga dibantah di kitab Ayub ya, ternyata Ayub tapi memang di situ dikatakan bahwa Ayub tuh dicobai tanpa alasan ya, ada di cuma ini yang dibantah nanti di kitab-kitab lainnya juga, di kitab Ulangan sendiri yang mengajarkan hukum tabur tuai dan lain sebagainya, bahwa perspektif Alkitab tuh nggak hanya satu, nggak hanya ketika orang saleh itu jadi kaya gitu, enggak gitu. Itu kan tergantung penentuan Tuhan gitu, itu tuh tergantung konteks hidup kita dan lain sebagainya, itu tergantung Tuhan tuh mau bawa kita kemana gitu. Nah ini ya itu ya, di ayat 4 anak-anaknya laki-laki biasa ada yang pesta rumah mereka masing-masing. Nah ini ayat yang tadi saya bilang, orang harusnya ketika dikatakan bahwa ini ironi ya, dikatakan bahwa di ayat 1 Ayub tuh orang yang saleh gitu, tapi dia punya anak yang sering ngadain pesta. Nah terus di ayat 5 dikatakan bahwa setiap kali apabila hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, keesokan harinya pagi-pagi bangun. Nah itu si Ayub kayak mempersembahkan korban, menyangka anaknya berdosa gitu. Nah ini seharusnya ya ketika orang pendeta yang saleh gitu, ketika di sini Ayub bukan pendeta ya, maksudnya orang-orang jemaat gitu, Ayub just orang yang saleh gitu, orang kudus yang saleh gitu, harusnya bisa bawa anak-anaknya saleh gitu, tapi di sini malah justru anaknya yang ya dikuduskan terus oleh ayahnya gitu, dia mempersembahkan korban gitu. Nah di sini ada kalau kita boleh kritik Ayub ya, tentu dari kritik kita gitu, Ayub agak maksudnya gimana sih, ini orang yang harusnya saleh, bukan bawa anaknya saleh, malah ini anaknya dibiarkan gitu aja dan just mempersembahkan korban.
nggak ditegur gitu, nggak ada peneguran dan lain sebagainya. Harusnya di sini kan kalau Ayub menyangka bahwa dia telah mengutuki Allah, ya tegur anaknya, bahkan jangan izinkan pesta gitu. Tapi Ayub yang saleh ini ternyata masih kurang saleh, tanda kutip ya, di dalam hal pengelolaan anak gitu. Ya. Ayub saleh hanya pada dirinya akhirnya gitu maksudnya, tapi dalam pengelolaan keluarganya dia kurang gitu. Nah, ini kehidupan Ayub ya, kehidupan yang dikatakan Alkitab sebagai orang yang saleh dan jujur, ia takut akan Allah gitu. Tapi kalau kita baca di sini takut akan Allahnya pada dirinya, tapi dia tidak mengajarkan pada anak-anaknya gitu, sehingga anak-anaknya ya ini seringkali bahkan disangka Ayub ini kan udah berarti udah disangka Ayub berbuat dosa. Nah saudara ya, kita harus hidup seperti Ayub justru, maksudnya hidup saleh dan lain sebagainya, betul. Tapi juga kita harus memberikan pemuritan, memberikan mengajarkan orang lain untuk saleh juga gitu, untuk mendidik orang lain untuk saleh juga gitu. Sama seperti ya kita yang sudah dianugerahi yang kesalehan ini, saya percaya kesalehan adalah anugerah Allah ya. Nah kita juga harus mendidik mereka gitu, mendidik anak-anak kita, bahkan anak-anak orang lain yang Tuhan percayakan pada kita. Nah ini juga yang menjadi kerinduan saya. Saya ada bikin pelatihan sekolah minggu kemarin ya. Nah saya rindu orang-orang juga bisa mengerti kesalehan macam apa yang kita harus ajarkan gitu, sehingga anak-anak gak hanya diajarkan moralitas belaka, tapi juga kerohanian, takut akan Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan dan lain sebagainya. Lebih daripada dia takut akan Tuhan, lebih maksudnya dia punya perasaan ketika mengecewakan Tuhan, itu rasa hatinya itu juga bergetar, bukan hanya ketika mengecewakan orang tuanya. Nah ini yang harus kita lakukan juga kepada anak-anak kita ya. Kiranya ini bisa memberkati saudara ya. Pesannya pasti nggak hanya satu. Saudara pasti baca dari tadi saya ngomong itu pesan saya gitu. Saya juga nggak bikin poin-poin, tapi saudara bisa dapat poin-poinnya harusnya. Ya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya dapat memberkati saudara. Ya, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini ada firman yang boleh dibagikan dari kitab Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Kami boleh belajar daripadanya. Demi nama Yesus, amin.